Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Reporter gadungan itu masih mempersoalkan identitas Suhyun yang seenaknya menyita ponselnya. Suhyun memilih untuk tidak ambil pusing dan langsung mematahkan jari sang reporter yang menunjuknya. Reporter itu mengerang kesakitan, seolah mendapatkan karma atas tindakannya yang tidak sopan terhadap Mina sebelumnya. Meski reporter itu mengancam akan menuntut Suhyun atas tuduhan perusakan barang, Suhyun justru ingin menuntutnya balik atas tuduhan perekaman anak sekolah dengan maksud cabul. Suhyun membuka ponsel reporter tersebut dan menemukan koleksi foto yang hanya memotret bagian rok para siswi SMA. Para murid yang menyaksikan mulai mengecam tindakan reporter gadungan itu dan berencana melaporkannya kepada pihak berwajib. Murid-murid SMA di sekitar juga mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam si pelaku cabul tersebut dan akan memviralkannya di internet. Menyadari kejahatannya telah terbongkar, pria itu menutup mukanya dengan masker dan segera kabur dari tempat kejadian. Suhyun kemudian mengajak Mina untuk berbicara berempat mata. Sesampainya di kantin sekolah, Suhyun mentraktir Mina es krim, yang membuat gadis itu merasa sedikit canggung. Suhyun awalnya ragu Mina bisa menghabiskan es krim sebanyak itu. Hari yang ada di sampingnya justru mengambil kesempatan itu untuk meminta ditraktir es krim juga. Mina masih menerka-nerka identitas asli Suhyun dan berencana berpura-pura untuk mencoba mengorek informasi dari mereka. Mina lalu menggoda Suhyun dan Hari yang terlihat akrab, menduga bahwa hubungan mereka adalah sepasang kekasih. Suhyun pusing dengan tebakan liar Mina, sementara Hari justru terlihat bersemangat. Mina terus menggoda mereka dan memuji Hari yang masih terlihat sangat muda. Melihat tingkah usil Mina, Suhyun teringat pada Lua yang juga memiliki sifat serupa sejak kecil. Hari menyadari sikap Mina yang berusaha terlihat ramah pada mereka meski sebenarnya terlihat canggung. Mina berpura-pura menangis dan mengaku tidak ingat apapun setelah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh Gihan. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa membantu Yeonhei yang akhirnya koma di ranjang rumah sakit. Mina juga sengaja memberi sugesti bahwa tuduhan Gihan terhadap Yeonhei sebagai tersangka pembunuhan Gunwo tidak masuk akal, mengingat di atap hanya ada mereka berdua dan tubuh Gunwo lebih besar dari Yeonhei. Suhyun memperhatikan segala ekspresi Mina, berusaha mendeteksi adanya kebohongan atau sandiwara. Kemudian ia meminta maaf karena telah membuat Mina mengingat kejadian mengerikan tersebut. Gihan telah menjadi buronan dan mereka sedang mencarinya sekarang. Ia berharap Mina dapat memberikan informasi yang berguna untuk menemukannya. Dan mereka perlu menginterogasi Gihan terlebih dahulu untuk bisa mengetahui segalanya. Mina menyetujui hal tersebut, lalu berpamitan untuk ke toilet terlebih dahulu. Di dalam toilet, Mina mencuci mukanya. Tanpa sepengetahuan Mina, tindak tanduknya diawasi secara diam-diam oleh Hari untuk memastikan Mina tidak akan macam-macam. Sementara itu, Suhyun tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia tidak mengerti mengapa ia selalu melihat bayangan Lua setiap kali berinteraksi dengan Mina. Sebelum berpamitan pulang, Suhyun memberikan kartu namanya pada Mina dan berharap dihubungi jika ia teringat sesuatu. Hari juga meminta maaf atas sikap frontalnya yang menyelidiki Mina. Tuntutan pekerjaan detektif mengharuskannya bersikap seperti itu. Namun Mina tidak mempermasalahkannya. Tidak lama kemudian, ibu Mina menghampiri Mina untuk menjemputnya pulang. Suhyun mengaku telah menelepon ibunya karena prosedur interogasi memerlukan persetujuan orang tua. Dengan sopan, Mina menunduk hormat dan berpamitan pada Suhyun. Lalu, ia berbalik pergi meninggalkan mereka berdua. Suhyun bertanya pada Hari hasil penyelidikannya, namun Hari tidak mendeteksi kecurigaan apapun, bahkan berkelakar bahwa jika Mina hanya berakting, maka masa depan industri hiburan Korea sangat cerah. Hari tiba-tiba mendapat pesan dari inspektur yang berada di kepolisian. Mereka mendapat izin untuk memeriksa darah yang ada pada pisau dalam kasus penusukan di warnet. Suhyun senang mendengarnya, dengan memeriksa DNA pada pisau itu, mereka dapat menemukan pelaku sebenarnya. Sesampainya di rumah, Mina langsung merebahkan diri di kasur sambil menonton berita terkini yang masih didominasi insiden penusukan di warnet. Banyak orang membahas kejadian teleportasi yang dianggap tidak masuk akal itu. Sebagian lainnya tampak acuh pada kekuatan teleportasi dan hanya menuntut agar pelaku segera ditangkap. Sejumlah remaja sok pintar berspekulasi bahwa video itu adalah editan AI yang sengaja dibuat untuk memancing kericuhan. Hal itu memicu perdebatan sengit mengenai keaslian video tersebut di kalangan masyarakat dan pihak kepolisian. Mina menghela napas lelah, menyadari bahwa kepanikannya untuk menyelamatkan Yeonhei justru tanpa sengaja memamerkan kekuatannya di depan umum.
Ia teringat pada reporter gadungan yang meliputnya saat itu. Reporter dengan nama channel Undercover itu terlihat memposting video tersebut di akun media sosialnya. Bagi Mina, orang itu tidak lebih dari konten kreator yang menggunakan cara apapun demi mendapatkan jumlah tontonan. Ia merasakan ancaman dari orang tersebut dan yakin hal itu akan menyusahkannya di masa depan. Sebuah pikiran untuk melenyapkan orang itu sempat terlintas dalam benaknya. Namun, Mina segera menyadari kekeliruan dalam pikirannya. Ia mengingatkan diri sendiri untuk tidak impulsif supaya tidak menghancurkan dirinya sendiri. Mina sadar berita di internet adalah buah dari sifat impulsifnya. Mulai sekarang ia harus bertindak lebih pintar dan hati-hati. Tiba-tiba ibunya masuk ke kamar tanpa mengetuk, ingin memeriksa apa yang sedang dilakukan putrinya. Mina kesal dengan kebiasaan ibunya yang sering masuk tanpa izin. Sang ibu memberitahunya bahwa paman mereka akan datang untuk makan malam. Malam harinya, paman Mina akhirnya datang berkunjung setelah sekian lama. Ternyata pamannya adalah detektif yang ada di rumah sakit sebelumnya. Ia bernama Hung Yeon, yang menyapa Mina dengan hangat karena sudah lama tidak bertemu. Paman Hang membawakan jus untuk dinikmati mereka setelah makan malam nanti. Di ruang tamu, mereka pun berbincang santai. Paman Hang menyatakan penyesalan dan rasa bersalahnya atas kejadian yang menimpa Mina, tetapi Mina tidak mempersoalkannya dan malah berterima kasih karena telah membantunya membayar biaya rumah sakit. Paman Hang merasa berhutang nyawa pada ayah Mina, sehingga menganggap bantuannya bukanlah masalah. Ia juga menyatakan penyesalannya karena gagal melindungi ayahnya kala itu. Mina sama sekali tidak menyalahkan Paman Hang. Ia menumpahkan semua kesalahan pada pelaku kejahatan. Ekspresi Mina berubah mengerikan saat mengatakan itu. Mina tidak percaya pelaku hanya dipenjara 13 tahun setelah menghilangkan nyawa seorang aparat penegak hukum. Ibunya segera menginterupsi pembicaraan itu, mengingatkan mereka untuk tidak membahas masalah tersebut lagi. Tidak ingin ibunya sedih, Mina mengalah dan meminta maaf. Sementara itu, Paman Hang berkeringat dingin, merasakan kengerian akan intensitas niat membunuh yang terpancar dari Mina, dan berharap itu hanya firasatnya belaka. Paman Hang kemudian beralih bertanya kepada Ibu Mina tentang insiden penculikan yang menimpa Mina. Ibu Mina menjelaskan bahwa detektif Suhyun telah menemui mereka untuk meminta keterangan. Ekspresi Paman Hang berubah ketika mendengar nama Suhyun. Mina mulai curiga dengan reaksi tidak biasa yang ditunjukkan pamannya, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikannya. Paman Hang berusaha tenang dan mengaku mengenal Suhyun, bahkan memujinya sebagai orang yang sangat bersemangat belakangan ini. Paman Hang terus mengorek informasi tentang apa yang dilakukan Suhyun kepada mereka. Hal itu semakin membuat Mina curiga akan identitas Suhyun yang sebenarnya. Tidak mungkin Paman Hang bertanya seperti itu jika mereka adalah rekan sejawat. Paman Hang akhirnya memberikan informasi bahwa Gunsong telah tewas dan kasus gangsternya dinyatakan berakhir. Mina hanya terdiam, menyimak informasi yang tidak lagi berguna baginya karena ia sendiri sudah mengetahui lebih banyak. Waktu berlalu cepat. Paman Hang akhirnya berpamitan pulang karena hari telah malam, sambil mengaku akan sangat sibuk sehingga tidak bisa sering berkunjung. Mina menyelidik dengan menanyakan kasus apa yang sedang ditanganinya. Paman Hang diperintahkan atasan untuk menangani kasus penusukan di warnet. Menyadari masalahnya telah menjadi serius, Mina memutuskan untuk segera membereskannya sebelum pihak kepolisian menemukan jejak Mina. Sementara di luar gedung, Paman Hang masih terpikir pada tatapan penuh niat membunuh dari Mina tadi. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Bagaimanapun juga, Mina hanyalah seorang anak SMA biasa. Keesokan harinya di kantor polisi, Paman Hang terlihat sedang bertugas dengan memakai kartu identitas karyawan yang lengkap sesuai protokol. Namun, raut mukanya langsung berubah ketika ia melihat Suhyun dan Hari yang berpakaian formal layaknya detektif, lengkap dengan kartu identitas yang sama seperti miliknya. Suhyun menghampiri Paman Hang dan bertanya tentang persiapan barang bukti yang akan ditunjukkan. Sifat arogan mereka membuat Paman Hang kesal meski berusaha ditahannya. Ia lalu melihat mereka mengambil sebuah koper, dan menjadi penasaran dengan identitas pemilik DNA yang ada di dalamnya. Namun, Suhyun mengacuhkannya begitu saja, menganggap tidak perlu memberitahu hal itu kepada Paman Hang. Tindakan itu jelas membuat Paman Hang merasa diremehkan. Sesampainya di ruang CCTV, Paman Hang mengeluarkan sebuah kotak berisi barang bukti yang dicari Suhyun. Sebuah pisau bernoda merah dari insiden penusukan warnet, terdeteksi darah yang berasal dari orang yang tidak dikenal. Paman Hang terus menyindir Suhyun agar menjadi polisi saja jika memang merasa sangat kompeten. Suhyun yang menyadari Paman Hang tidak senang, menduga karena mereka tidak memberinya uang suap seperti yang dilakukan Gunsong. Tuduhan itu seketika memicu emosi Paman Hang hingga mendorong Suhyun ke dinding. Dengan kemarahan, ia menuntut alasan Suhyun mendekati Mina. Suhyun terkejut bahwa Paman Hang mengenal Mina.
Paman Hang mengancam Suhyun untuk tidak mendekati Mina lagi atau ia tidak akan segan bertindak kasar. Tiba-tiba, salah seorang petugas melaporkan keadaan darurat. Seorang pria terjatuh dari langit dan tewas seketika tepat di depan kantor polisi. Jasad pria paruh baya itu tergeletak di lantai sementara para petugas berusaha mengidentifikasi korbannya. Tidak jauh dari sana, terlihat sosok berjubah hitam misterius sedang duduk di atas mobil polisi. Para polisi segera mengepung Mina dengan pistol yang terhunus dan menuntut identitasnya. Mina menoleh dan melihat para detektif yang masih di dalam ruangan mulai berhamburan keluar untuk mencarinya. Rencananya berhasil. Para petugas telah terpancing keluar. Tanpa basa-basi, Mina berteleportasi pergi. Beberapa saat kemudian, Paman Hang muncul untuk memeriksa situasi di lokasi. Namun, sebelum ia sampai ke tempat kejadian, Mina sudah muncul tiba-tiba tepat di hadapannya, membuat Paman Hang terkejut bukan main. Dengan suara yang disamarkan, Mina menyapanya sesaat. Lalu, ia kembali menghilang bagai hantu, meninggalkan Paman Hang yang kebingungan memikirkan apa yang sedang direncanakan sang pelaku. Mina muncul kembali di koridor, kali ini tepat di depan beberapa petugas yang telah menodongkan pistol listrik ke arahnya. Para petugas itu langsung memberikan komando untuk menembak. Sayangnya, senjata mereka kalah cepat. Mina sudah berteleportasi ke belakang salah seorang petugas dan membawanya pergi. Lalu muncul kembali di belakang petugas berbaju putih. Dalam sekejap, ia juga membawa petugas tersebut pergi entah kemana, hingga mereka berdua muncul melayang di tengah udara. Mina tidak berniat membunuh. Ia hanya membawa semua petugas yang dilumpuhkannya ke atap sebuah gedung. Kembali ke lokasi awal, Mina tiba dan menggunakan teknik overlap. Teknik itu ia gunakan untuk merusak gagang pintu sebelum mendobrak masuk ke dalam sebuah ruangan. Menyadari sang pelaku datang, Hari bergerak cepat mengayunkan kapaknya ke arah pintu untuk menebas siapapun yang masuk. Ternyata yang masuk adalah Paman Hang. Untungnya, Hari berhasil menghentikan ayunannya di detik terakhir, meninggalkan Paman Hang trauma karena hampir tewas di tangan rekannya sendiri. Hari kebingungan melihat Paman Hang berada di sana. Justru Paman Hang yang lebih bingung, Harilah yang mengatakan pelaku akan menyerang tempat ini, dan wajar saja baginya untuk segera menyusul ke sini. Sebelum mereka sempat menenangkan diri, Mina muncul tiba-tiba di samping mereka. Hari masih tidak percaya dengan apa yang disaksikannya sendiri. Sejauh ini, semua masih berjalan sesuai rencana Mina. Ia hanya perlu mengambil pisau itu dan pergi. Tiba-tiba Mina merasakan adanya ancaman yang mendekat. Ia segera berteleportasi tepat pada saat kaki Suhyun menghantam keras area tempatnya berdiri. Tendangan itu begitu kuat hingga menghancurkan sebuah meja kantor sampai terbelah dua. Mina muncul kembali di atas lemari arsip di pojok ruangan. Hari tidak tinggal diam. Ia melemparkan kapaknya ke arah Mina. Mina kembali berteleportasi menghindar, membuat kapak itu meleset dan justru menghancurkan CCTV di ruangan tersebut. Hari frustasi memikirkan cara untuk menangkap Mina. Suhyun lalu menyapa sang pelaku, ia senang mereka akhirnya bertemu langsung. Suhyun sengaja memperlihatkan pisau bukti tersebut, karena telah menduga Mina datang untuk mengambilnya. Ia memprovokasi Mina untuk segera mengambilnya langsung tanpa perlu ragu-ragu. Ia menantang Mina untuk melihat siapa yang lebih cepat, antara dirinya dan tendangannya. Namun, Mina punya rencana lain. Ia justru memungut seutas tali kuning. Tali itu sudah berceceran di lantai akibat kekacauan dari pertarungan sebelumnya. Dengan teknik overlap, Mina mengibaskan tali kuning itu hingga menembus tubuh Suhyun. Tali itu juga menembus tubuh Hari, membuat mereka dibuat kebingungan atas sensasi aneh yang mereka rasakan. Detik berikutnya, efek overlap menghantam mereka berdua dengan dahsyat, melukai tubuh mereka dengan telak. Sementara itu, Paman Hang hanya bisa berjongkok di sudut ruangan berusaha melindungi diri. Serangan itu berhasil membuat pisau terlepas dari genggaman Suhyun dan kini berada di tangan Mina. Masih dengan suara samaran, Mina sengaja mengucapkan terima kasih kepada mereka. Lalu, ia segera menghilang begitu saja, meninggalkan Suhyun yang masih kesakitan di dalam ruangan. Suhyun merasa sedih dan kecewa karena sekali lagi ia gagal menangkap pelakunya. Namun, tampaknya Suhyun menyadari sesuatu yang penting dengan memperhatikan berkas cahaya teleportasi yang tertinggal. Beberapa saat kemudian, sebuah berita menghebohkan tentang teridentifikasinya jasad korban di depan kantor polisi. Terungkap kriminal itu adalah pelaku yang menabrak Tuan Song di Distrik X. Mina berhasil kembali ke markas persembunyiannya dengan selamat, beserta pisau bukti yang diletakkan di atas meja. Sambil duduk bersantai menikmati segelas kopi buatannya, ia mulai memikirkan siapa korban berikutnya yang akan dihabisinya. Sementara itu, Suhyun yang telah tiba di rumah, membuka bajunya untuk memeriksa luka yang dideritanya. Dibantu oleh rekannya, Hari, ia menemukan sesuatu yang aneh.
Meski dampak benturan terasa sangat sakit, luka di tubuh mereka ternyata sangat kecil. Hal itu justru membuat Suhyun curiga. Ia teringat bahwa luka yang diderita Gunsong adalah luka fatal yang semestinya mematikan. Pikiran Suhyun kembali tertuju pada suara pelaku. Meski disamarkan, suara itu terasa sangat familiar baginya. Sementara di kantor polisi, petugas berwenang sedang menyelidiki kasus kematian seorang korban yang jatuh dari langit. Seorang pengamat menyimpulkan itu adalah kasus pembunuhan karena di punggung korban terdapat secarik kertas bertuliskan, "Ini hukuman." Sang kepala polisi tampak kesal dengan kesimpulan itu karena investigasi masih berlangsung. Ia juga memarahi Paman Hang yang menulis laporan tidak masuk akal tentang pencurian barang bukti dengan metode yang tidak diketahui. Paman Hang bersikeras ia hanya menuliskan fakta yang dilihatnya, yang justru semakin membuat kepala polisi jengkel. Kepala polisi mengamuk, menganggap peristiwa pencurian di dalam kantor polisi itu sebagai sebuah aib. Paman Hang dan staf lainnya hanya bisa terdiam dalam kegugupan. Dengan tekad bulat, kepala polisi berjanji akan memburu pelaku menggunakan saksi, rekaman CCTV, dan rekaman suara. Di sisi lain, Hari tengah menyelidiki rekaman suara pelaku. Setelah mencocokkannya, Hari mengonfirmasi bahwa suara itu adalah milik Gihan. Ia memutar ulang video tersebut untuk diperdengarkan kepada Suhyun. Suhyun pun yakin itu adalah suara Gihan, namun sebuah keganjilan masih mengusik pikirannya. Bagaimana mungkin Gihan yang mendapat untung dari bisnisnya dengan luas justru berniat menghabisi nyawa rekannya tersebut? Hari tidak sependapat, mengingat Gihan juga membunuh Yura di hadapan mereka sendiri. Suhyun menghela nafas, merasa pusing memikirkan segala keanehan yang terjadi. Sementara itu, Mina di kamarnya justru berterima kasih pada Gihan yang telah meninggalkan banyak jejak rekaman suara. Dan akhirnya ia dapat memanfaatkannya dengan baik. Mulai saat ini, Mina akan meminjam nama Gihan untuk menghukum para kriminal dan bertindak sebagai pahlawan. Ia mencari-cari berita tentang pelaku kriminal yang masih bebas berkeliaran tanpa hukuman setimpal. Matanya kemudian tertuju pada sebuah berita tentang kasus keracunan bahan kimia yang bukan pertama kalinya terjadi. Berita itu menayangkan CEO perusahaan kimia yang bebas dari jerat hukum berkat dukungan firma hukum Ilhae. Keluarga korban melakukan aksi protes dan menuntut permintaan maaf dari sang CEO. Seorang anak yang kehilangan ayahnya memberikan kesaksian lengkap tentang apa yang terjadi. Hal itu membuat darah Mina mendidih, ia yang juga kehilangan ayahnya bisa merasakan penderitaan yang sama. Mina akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada CEO perusahaan tersebut. Adegan beralih ke dalam grup perusahaan Ilhae. Para tamu terhormat memenuhi ruangan pesta yang diadakan Ji-hyun untuk memperingati ulang tahun perusahaannya yang ke-50. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan berjas rapi menghampiri Ji-hyun. Pemuda bernama Woo-hyuk itu memberikan salam hormat penuh rasa percaya diri. Ji-hyun membalasnya dengan sikap yang acuh tak acuh. Ia lalu dengan sengaja memperkenalkan Woo-hyuk kepada Suhyun sebagai tunangan Lua. Suhyun menatap lelaki itu dengan intens, membuat mereka berdua terdiam saling pandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suhyun kemudian pergi begitu saja. Hari yang melihatnya justru terkejut bukan karena sikap seniornya yang dianggap tidak sopan, melainkan karena ekspresi marah di wajah Suhyun yang terlihat sanggup menghabisi Woo-hyuk kapan saja ia mau. Sementara itu, di pengadilan negeri Korea, suasana ramai oleh wartawan yang mewawancarai keputusan hakim yang dinilai tidak masuk akal. Para wartawan juga mewawancarai pelaku yang berjalan santai tanpa beban. Tanpa rasa bersalah, ia menjawab semua pertanyaan dengan jawaban aman ala penipu ulung. Ia mengaku akan meringankan beban keluarga korban, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Lalu, ia berjalan menuju mobil yang telah menunggunya. Begitu masuk ke dalam mobil, ia bergumam sendiri, menghina keluarga korban yang dianggapnya naif dan tidak mengerti bisnis. Tiba-tiba, Mina muncul di samping kursinya bagaikan malaikat pencabut nyawa, dengan pakaian yang menutupi seluruh identitasnya. Pria itu terkejut dan menuntut identitas serta cara Mina masuk ke dalam mobilnya. Tanpa basa-basi, Mina bersiap menjatuhkan hukuman kepadanya. Detik berikutnya, pria itu menyadari tangan dan kakinya telah terikat erat pada kursi tanpa celah sedikit pun untuk melepaskan diri. Pria itu memandang sekelilingnya, penasaran dengan tempat ia sekarang berada. Yang terlihat hanyalah mesin-mesin tua dan kabel berserakan di sebuah pabrik yang tampak terbengkalai. Tiba-tiba, Mina muncul di hadapannya. Perempuan itu menyapanya dan mengetahui seluruh identitas pria tersebut. Pria itu langsung dilanda kepanikan, mengira Mina diutus seseorang untuk menculiknya. Mina mengabaikan ucapannya dan mulai melaporkan segala kejahatan serta kecelakaan yang terjadi di bawah kepemimpinan pria itu.
Lebih lanjut, Mina menuduhnya selalu berjanji tentang keamanan pekerja, tetapi nyatanya tidak melakukan apapun dan menggunakan alasan kecelakaan untuk menutupi kelalaiannya. Pria itu menyangka Mina adalah salah satu korban keluarga pekerja yang meninggal, lalu menawarkan uang sebagai kompensasi. Namun, Mina mengaku tidak mengincar uang. Ia hanya ingin pria itu mendapat hukuman yang setimpal. Mina mengambil sebuah tabung gas yang telah disiapkan dan memutar katupnya untuk melepaskan gas ke udara. Pria itu segera mengenali bau gas tersebut sebagai hidrogen sulfida. Gas itu berasal dari limbah pabrik kimia miliknya yang telah ditutup. Pria itu berteriak panik dan memohon pada Mina untuk menghentikan aksinya. Mina tidak menghiraukannya, ia yakin seseorang tidak akan pernah menyesal sebelum mengalami konsekuensi atas perbuatannya. Pria itu semakin panik, terus memohon dilepaskan sambil mengakui segala kesalahannya. Mina kemudian menyodorkan sebuah buku kepada pria itu. Buku itu berisi daftar nama para korban yang tewas saat bekerja dengannya dan disebut-sebut sebagai kunci keselamatannya. Mina memberikannya kesempatan terakhir, berharap pria itu dapat benar-benar berubah. Mina pun pergi, meninggalkan pria yang masih meronta-ronta bersama buku dan tabung gas yang terus mendesis. Di tempat lain, Suhyun melaporkan segala kejadian yang dialaminya secara rinci kepada Jihyun. Hal itu justru membuat Jihyun pusing, mengira Suhyun semakin terganggu jiwanya sejak kehilangan putrinya dengan melaporkan hal-hal tidak masuk akal seperti kekuatan super. Suhyun tidak banyak menjelaskan, ia langsung menyodorkan sebuah laptop agar Jihyun menyaksikan rekaman kejadiannya. Dalam rekaman CCTV kantor polisi itu terlihat jelas bagaimana pelaku yang diserang Suhyun lalu menghilang, hanya meninggalkan berkas cahaya. Menyaksikan bukti tersebut, Jihyun tidak bisa lagi menyangkal laporan yang mereka sampaikan sebelumnya. Jihyun lalu berpikir sejenak dan menanyakan identitas pelaku. Berdasarkan bukti yang ada, pelaku mengarah kepada Gihan, seorang siswa SMA sekaligus rekan bisnis Lua. DNA yang ditemukan di TKP juga cocok dengan DNA milik Gihan. Jihyun tetap tidak puas karena Suhyun datang tanpa hasil dan menuntut agar Gihan dibawa ke hadapannya. Namun, Suhyun menyatakan pendapat berbeda, ia merasa pelaku sebenarnya bukan Gihan, melainkan hanya menjadikannya kambing hitam. Jihyun tidak peduli, ia berprinsip bahwa anjing pemburu hanya perlu menggigit mangsanya agar pelaku asli muncul dengan sendirinya. Suhyun akhirnya setuju dan menyatakan telah merencanakan segala tindakan yang diperlukan. Ia menyuruh beberapa anak buahnya untuk melacak keberadaan keluarga Gihan. Ia juga memerintahkan pemeriksaan aset koin milik Gihan menggunakan digital forensik. Pada akhirnya, semua petunjuk diyakini akan mengarah kepada pelaku asli dari kejadian ini. Usai pertemuan dengan Jihyun, Suhyun menyuruh Hari untuk mengorek segala informasi dari orang tua Gihan. Tiba-tiba, Suhyun mendapat telepon dari Ibu Mina. Ibu Mina mengajaknya makan malam sebagai balas budi dan menyebutkan bahwa Mina juga ingin bertemu dengannya. Tak lama kemudian, Mina pun pulang dari perpustakaan. Akhirnya, Suhyun menyetujui ajakan itu dan mereka akan bertemu besok pukul 7 malam. Suhyun yang masih menyimpan kecurigaan besar terhadap Mina berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mengorek informasi sebanyak-banyaknya. Kembali ke dalam pabrik terbengkalai, CEO perusahaan kimia itu masih berusaha melepaskan diri dari ikatannya. Ia terus meronta-ronta sekuat tenaga hingga membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari kursi bersama dengan tubuhnya yang masih terikat. Sementara itu di rumah, Mina mendengarkan kabar dari ibunya bahwa Suhyun telah menerima ajakan makan malam mereka. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.